Ada cewek yang cupu di sekolah lalu ditaksir sama cowok yang paling ganteng sesekolah itu begitu. Jadi aku rasa it's kinda cringy gitu. Hai Bookwalls, welcome to the Cozy Library. Jadi buat kamu yang kemarin-kemarin minta rekomendasi buku teen lit, hari ini aku punya satu rekomendasi buku teen lit dan aku bakal bahas kenapa sih teen lit itu jadi genre sampingan yang seringkali terkena book shaming. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update. Dan satu hal lagi, mulai hari ini channel The Cozy Library itu bakal update tiap hari Jumat dan hari Minggu. Jadi tungguin ya tiap hari Jumat dan Minggu. Kamu juga bisa cek sosmed aku yang lainnya di sini. Oke, thank you for subscribing and let's go! Jadi kemarin ini aku dikirimin sama Kak Dinda bukunya yaitu 19 Letters Beautiful Flowers. Jadi ini adalah salah satu buku teen lit yang udah ada web seriesnya di YouTube. Jadi selain baca bukunya, kamu juga bisa nonton web seriesnya di YouTube-nya 19 Letters. Nanti aku akan kasih linknya di bawah, jadi kamu bisa check it out. Jadi 19 Letters Beautiful Flowers ini bercerita tentang Dinar, seorang siswa yang baru aja masuk ke sebuah sekolah baru di SMA. Dia ini anak kelas akselerasi. Jadi seperti anak kelas akselerasi lainnya, Dinar ini sibuk banget, kegiatan sekolahnya padat karena mereka kan harus lulus 2 tahun. Dan biasanya anak Aksel ini kecerdasannya tuh di atas kata-kata. Dan itu yang bener-bener menekan Dinar, dimana dia harus punya nilai yang bagus. Padahal ternyata setelah masuk kelas Aksel, dia merasa kewalahan dengan materinya. Nah, nggak cuma tentang Dinar, di sini juga diceritakan tokoh-tokoh lainnya, sahabat-sahabat Dinar, yaitu Zahra dan juga Gia. Gimana kehidupan mereka dan juga permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi gitu. Ini sebenarnya bukunya cukup tebal, tapi ternyata isinya enjoyable. Jadi waktu di tengah-tengah sampai akhir nih aku bacanya nggak kerasa gitu, kayak beneran seru dan nggak bisa berhenti karena memang seru gitu. Dan di sini tambahannya juga ini ada ilustrasi hitam putih gitu. Ini dia. Dan ini tuh ada postcardnya, pernah aku tunjukin di video sebelumnya. Itu cantik banget postcardnya. Jadi postcardnya itu adalah ilustrasi berwarna dari ilustrasi yang ada di dalam buku ini gitu. Lucu banget sih. Jadi makin kebayang waktu baca buku ini gimana para karakternya dan seperti apa sih tampilan mereka. Aku jujur aja adalah orang yang jarang banget baca buku teen lit karena mungkin stigma yang beredar di masyarakat tentang buku teen lit dan juga umurku gitu kayak udah nggak cocok aja baca buku teen lit. Biasanya kan buku teen lit berputar seputar anak sekolahan dan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Tapi mungkin kenapa kita seringkali nggak memilih buku teen lit karena permasalahannya itu berputar di situ-situ aja ya, atau tokoh-tokohnya tuh gitu-gitu aja. Misalnya nih ada cewek yang cupu di sekolah lalu ditaksir sama cowok yang paling ganteng sesekolah itu begitu. Jadi aku rasa it's kinda cringy gitu kadang-kadang ya buat buku-buku teen lit ataupun cerita-cerita teen lit. Tapi aku rasa buku ini tuh berhasil mendobrak stereotipe itu gitu. Di buku ini tuh aku baru nemu tokoh yang tokoh utamanya anak akselerasi, dan juga di buku ini tuh lebih kental persahabatannya daripada romansnya. Jadi walaupun ada romansnya, tetap aja buku ini tuh lebih kental ke sisi persahabatannya. Dan yang uniknya di buku ini karena di buku ini Dinar, Gia, dan Zahra masuk ekskul musik. Ada salah satu cerita lainnya yang aku suka, yaitu cerita tentang Astrid, dimana dia harus mengejar mimpinya di saat mimpinya tuh ditentang sama orang tuanya. Jadi selain persahabatan, buku ini juga bercerita tentang gimana kita mengejar mimpi kita. Itu salah satu hal yang aku sukai dari buku ini, kalau buku ini tuh berhasil mendobrak stereotipe itu gitu. Kalau buku-buku teen lit ini tokohnya tuh nggak cuman cewek-cewek cupu, nggak cuman cewek-cewek cheerleader dan sebagainya, tapi anak-anak Aksel pun bisa jadi keren loh gitu. Aku suka pesan dari buku ini, selain tentang persahabatan dan tentang mimpinya gitu. Buku ini tuh jadi salah satu buku teen lit yang anti mainstream. Dan walaupun buku ini tuh indie publish, tapi covernya tuh bagus. Ini ada kayak cetakan timbulnya gitu, dan belakangnya pun bagus gitu. Jadi desain buku dan layoutnya itu bagus, melebihi ekspektasi aku terhadap buku ini biasanya. Hal lainnya aku suka dari buku ini adalah tokoh-tokohnya Zahra, Gia, dan juga Dinar itu tergambarkan dengan baik. Dan aku suka kayak ngegambarin setiap tokohnya tuh balance gitu. Jadi ada yang dari sudut pandang Dinar, ada dari sudut pandang Gia, dan ada dari sudut pandang Zahra.
Jadi multiple point of view, dan ketiga-tiganya ini tuh berhasil tereksplorasi dengan baik gitu. Jadi nggak cuman berat sebelah misalnya Dinar doang nih yang lebih banyak dibahas, enggak, tapi juga tiga-tiganya ini tuh banyak dibahasnya dan sama-sama dapat peran yang penting. Sedikit yang aku nggak suka dari buku ini, mungkin awalnya menurutku agak terlalu panjang. Jadi waktu permasalahan pertama muncul itu udah agak di tengah, dan aku rasa bagian awal agak bisa dipotong, tapi it's okay sih. Aku menikmati setiap chapternya yang lumayan pendek-pendek. Jadi baca buku ini tuh ringan dan gak membebani sama sekali. Dan waktu masalahnya udah muncul, itu aku langsung tertarik banget buat baca buku ini dari situ sampai akhir. Dan ternyata 19 Letters ini adalah sebuah series, jadi permasalahannya belum beres di buku ini, tapi tetap bikin penasaran dengan buku-buku selanjutnya. Aku rasa Dinar, Gia, dan Zahra di sini tuh berhasil menggambarkan kita-kita yang mungkin punya kekhawatiran, apakah aku tuh layak nggak sih ada di kelas akselerasi. Aku suka perasaan Dinar yang itu yang benar-benar tergambarkan dengan baik gitu. Dan masalahnya pun nggak dibuat-buat for the sake of ada masalah gitu, tapi benar-benar dari cerita-cerita yang lalu ternyata itu tuh udah tertimbun gitu. Thank you banget Dinda udah ngasih aku kesempatan baca dan ngulas buku ini. Semoga kalian juga tertarik ya buat baca 19 Letters ini. Kamu bisa lihat link pembeliannya di bawah sana, atau bisa cek-cek lebih lanjut ke Instagramnya Dinda di sini. Oh iya, aku juga pingin tahu, kamu punya nggak sih rekomendasi buku teen lit lainnya? Boleh komen-komen di bawah ya. Thank you for watching, happy reading, and bye-bye!